Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala min ibadihi ibadan futana طلقوا الدنيا وخوفوا الفتنة نظروا فيها ولما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadratul kiram, para masyayikh, para kiai, orang tua kita terutama Kiai Haji Hasan Toha, semoga Allah memberikan kesehatan yang sempurna kepada beliau, diberikan berkah di dalam umurnya, di dalam keluarganya, di dalam santri-santrinya, dan peninggalan yang beliau tinggalkan dari pondok pesantrennya, sehingga ya kita semua bisa mengambil keberkahan secara sempurna. Amin Allahumma amin. Dan seluruh keluarga besar pondok pesantren Darul Maqbur Al-Khatibi, hadirin hadirat, para pecinta majelis ilmu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita apabila kita mau berpikir sejenak, maka kita akan dapatkan bahwa seluruh segala sesuatu yang namanya makhluk itu dahulunya tidak ada, lalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada, dan ada masanya akan kembali menjadi tidak ada lagi. Dan berkata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, wa kullu ma fawqa turabi turabun, dan segala sesuatu yang ada di atas tanah ini, maksudnya kita manusia, tercipta dari tanah dan akan kembali menjadi. Maka tampak kebodohan seseorang apabila mereka beramal hanya untuk mencari perhatian tanah itu sendiri, menunjukkan tidak kenalnya dia dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang ini, kita sebagai manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal untuk berpikir dan dengan hati yang menjadi pembeda kita daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membagi golongan manusia nanti di akhirat, maka kita sudah tahu bahwa di akhirat nanti ada 3 golongan manusia. Yang pertama, muqarrabun was-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun, orang yang ikut dalam musabaqah ini, dalam perlombaan ini, dan dia selalu ingin yang terdepan, berlari memberikan keseluruhannya, baik umurnya, hartanya, dan apa yang Allah berikan kepadanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, dan tidak dibiarkan hatinya melihat kepada selain daripada Allah. Mereka lah orang yang muqarrab. Ada orang yang ashabul yamin namanya. Ashabul yamin ini bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang beruntung dengan masuk ke surganya Allah, tapi derajatnya tidak sama dengan muqarrab. Mereka ingin mendekat kepada Allah, tapi kadang terganjal gara-gara gangguan setannya, kadang-kadang bisikan hawa nafsunya. Mereka terjatuh dari maksiat dan bangkit lagi dengan tobat, terjatuh dengan maksiat dan bangkit lagi dengan tobat. Tetapi kalau muqarrab berbeda, tidak ada himmah sama sekali dalam bermaksiat, semuanya totalitas di dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ashabul yamin, berjalan tapi tidak sampai kepada tujuan menjadi orang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi hari-harinya keinginannya itu ada untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, dibuktikan dengan rajinnya sholatnya, ya baca Al-Qur'annya, walaupun kadang-kadang model-model kita ini ya kadang-kadang ya mau, ya kadang ya tidak mau, ya tidak mau. Jadi seperti itu namanya ashabul yamin.
Selama dia masih menyesal dengan dosa-dosanya, ya berarti dia masih ada iman di dalam hatinya. Yang jadi masalah ini kalau orang maksiat dan dia tidak ada penyesalan, bahkan merasakan nikmat di dalam maksiatnya, ini yang dikhawatirkan akan menjadi orang yang celaka nanti ketika di akhirat. Kalau ashabus simal tidak ada omongan, bahkan dalam hari-harinya pun tidak ada keinginan untuk menjadi orang yang dekat sama Allah sama sekali. Ya otaknya maksiat, pikirannya dunia dan lain sebagainya. Tidak kepingin kita sholat, tidak kepingin buat apa sholat. Orang saya tidak sholat juga makan kok. Orang saya cukup walaupun saya tidak sholat. Ini apa sebenarnya? Ini pikiran-pikiran orang tidak punya iman sama sekali. Lalu ketika kita mengetahui bahwa ada 3 golongan manusia, maka sebenarnya perjalanan ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan perjalanan badan, tetapi perjalanan hati. Oleh karena itu, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam beliau ditanya sama umatnya, mau kemana Ibrahim? Ini dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya ini mau pergi kepada Tuhan saya. Dengan apanya? Dengan badannya? Tidak bisa. Tapi dengan hatinya yang berkeinginan terus mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan itu dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah dari nabi-nabi yang dikutip oleh Allah dalam Al-Quran, fafirru ilallah. Ayo belayu cepetan kalau mau dekat sama Allah, yang totalitas, yang penuh, jangan separuh-separuh. Ya, ini totalitas ini perlu. Bagaimana? Kita perlu tahu ya, hati kita ini mempunyai 2 arah. Dan ini sebetulnya di dalam hadis yang kita pelajari bersama di dalam bab niat dan lain sebagainya. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sebetulnya disebutkan hanya 2 di sini. Yang lain hanya cabangnya. Apa? Yang lain hanya cabang yang paling utama yang disebutkan. Yang pertama Allah, sisi satu Allah, sisi lainnya dunia. Dan Rasul, ketika kita berniat untuk Rasul, maka secara otomatis kita berniat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasul yang disebut. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi. Karena apabila kita berniat untuk Rasul, secara otomatis kita berniat untuk Allah. Sama seperti ketika kita beramal untuk mencari ridhonya orang tua, karena orang tua adalah farad daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti guru, apabila kita ini bekerja, beramal untuk mencari ridhonya guru, karena guru adalah farad daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari ridho guru, mencari ridho orang tua, mencari ridho Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya kita adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah dunia, arah yang lainnya. Dunia. Ketika sebut dunia, yang pertama disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, au imra'atin, adalah perempuan. Karena perempuan adalah bagian daripada dunia, sehingga salah apabila ada orang yang mengartikan itu dunia itu hanya sekedar uang begitu saja. Keduniaan apa semuanya ini dunia atau pikiran. Dunia itu bukan hanya sekedar uang, tetapi segala sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah, kita katakan itu dunia. Bernama dunia itu dikarenakan 2 perkara. Yang pertama dari kata-kata dana, li dunumiha, karena dekatnya dunia itu. Dekat bagaimana maksudnya apa? Masanya sebentar. Karena sebentarnya dunia itu, makanya dikatakan dunia. Atau dari kata lain lidana atiha, karena rendahnya. Hanya orang yang dia itu semangatnya rendah, yang dia berkeinginan untuk mencapai kemuliaan dunia. Karena orang yang semangatnya tinggi, dia akan mencari kenikmatan yang abadi, tidak mungkin didapatkan kecuali nanti di akhirat. Jadi dunia itu karena 2 perkara apa? Dari kata-kata dari lidunuwiha, karena dekatnya atau sebentarnya masanya, kita sebentar di dunia ini. Atau lidana atiha, karena rendahnya. Makanya dunia itu dikatakan dunia. Ya, maka apabila seseorang dikatakan, kenapa kok kita ini harus zuhud? Zuhud itu hati ya, tidak berkeinginan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Sekali lagi, dunia itu segala sesuatu yang bisa menghalangi kita menjadi orang yang dekat kepada Allah. Bukan hanya uang, tapi apapun namanya itu. Mau perempuan, mau anak, mau jabatan,
mau uang, mau apapun namanya itu, kalau menghalangi kita untuk menjadi orang yang dekat sama Allah, maka kita katakan itu dunia. Ya, jangan, kenapa kok kita ini harus zuhud ya sama dunia? Yang pertama, ya supaya kita ini bisa istiqomah di dalam ibadah. Tidak ada orang istiqomah kecuali dia itu ada setetes daripada zuhud di dalam hatinya. Pasti. Kenapa? Karena orang yang cinta dunia, maka dia akan sibuk dohir sama batinnya. Maka dohirnya, sibuknya dia dengan tolak, dengan mencari. Tidak mungkin orang cinta dunia terus dia tidak bergerak, tidak mungkin. Pasti badannya bergerak. Yang nomor dua, hatinya akan sibuk dengan irodah, dengan keinginan. Banyak keinginannya akhirnya, macam-macam muncul ini, yang dibuktikan dengan badannya yang terus mencari. Maka waktunya akan habis banyak di sini. Lalu Imam Ghazali mengatakan, fa innal qalba wahid wan nafsa wahid idastaghala bi syai'in inqata'a an diddihi, kata beliau. Karena sampai punya hati berapa? Jiwa berapa? Kalau sudah sibuk dengan sesuatu, pasti dia tidak akan menoleh dengan yang lainnya. Kalau sudah sibuknya sama dunia, berarti otomatis dia sedang membelakangi Allah ketika itu. Karena Allah dengan dunia itu seperti dua arah, timur dan barat. Kalau dia ngadep ke timur dan berjalan untuk menggapai yang timur ini, otomatis dia semakin jauh kepada barat. Sebaliknya, kalau dia menghadap barat dan berjalan ingin mendekat kepada barat, maka dia secara otomatis menjauh dari tidak mungkin seseorang berjalan dengan dua arah sekalipun, tidak mungkin. Sekaligus tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Lalu nomor satu tadi ya, supaya kita ini bisa istiqomah dalam ibadah. Kenapa kita kok harus zuhud? Nomor dua, supaya nilai ibadah kita ini besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean kerja itu yang penting hasilnya, apa yang penting kerjanya? Hasil. Kan seperti itu ya. Ada berapa banyak orang yang dia tuh beribadah banyak seperti malaikat, ya, tetapi nilainya tidak punya nilai apa-apa karena hatinya berpaling dari Allah. Kepinginnya duniawi. Ada seseorang yang sedikit ibadah tapi nilainya besar, bisa menyenggol ya rakaatani min rajulin zahidin fid dunya khairun wa ahabbu ila Allah, ya, min apa namanya, min ibadati, ya, min ibadatil abid ila akhir zaman sarmada abada, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hati zuhud kepada dunia itu lebih disenangi dan dicintai oleh Allah dari ibadahnya orang ahli ibadah, tetapi hatinya ada cinta sama dunia sampai di akhir zaman nanti. Dia ibadah ke malaikat sampai akhir zaman, itu masih lebih dicintai sama Allah 2 rakaat dari orang yang punya hati zuhud. Alasannya hatinya ngadep sama Allah. Alasannya kok ini nilainya kecil, karena dia itu ibadah sama badannya tetapi hatinya membelakangi Allah. Hatinya membelakangi Allah, makanya tidak ada nilainya. Makanya ibadahnya tidak mempunyai nilai. Yang pintar, noto hati ini yang pintar. Jangan sampai dibiarkan kita ibadah tapi hati kita tidak noleh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai berjalan dengan menghadap kepada Allah terus, ya ingat kata-kata nahnu nu'amilullah la nu'amilul basar. Kita ini bermuamalah dengan Allah, bukan dengan manusia. Kita sabar karena kita bermuamalah sama Allah. Ya, kita kepingin pahala dari Allah. Kita diuji, kita sabar. Kenapa? Karena kita minta pahala dari Allah, bukan sama manusia. Biarkan sudah apa yang terjadi sama kita, kita tidak akan berubah, tetap istiqomah dalam salat kita, dalam Al-Quran kita, dalam wiridan kita, dengan apapun yang terjadi di atas muka bumi ini. Karena kita tidak bermuamalah dengan makhluk, tetapi kita bermuamalah dengan Allah. Dunia ini mau terjadi apa terserah, tidak ada urusan kita ini, karena ada yang ngatur sudah. Kita ini urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang sabar bisa sabar karena mereka itu minta pahala dari Allah, bukan kepingin balas dengan hawa nafsunya. Enggak. Ya, jadi ngadep no hati ini perlu.
Dan kalau tidak zuhud, tidak bisa ngadep hatinya. Makanya ibadahnya nilainya lain. Ibadahnya nilainya lain. Cerita terkenal ya dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam ketika Hawariyun itu tidur, ibadah semuanya qiyamul lail, ini ada satu orang tidur, bangun. Kenapa kamu tidak beribadah seperti teman-temanmu? Saya sudah beribadah dengan ibadah yang tidak mereka lakukan. Ya Rasulullah, apa itu? Taraktu dunia li ahliya, saya tinggalkan dunia untuk orang-orangnya, saya tidak mau sama sekali sebenarnya. Nikmatil ibadah hadhihi, katanya Sayyidina Isa. Tidur. Kalau kayak gini caranya, ibadahnya kayak gini, turu wis, tidak usah qiyamul lail, tidak apa-apa. Ini sebaik-baiknya ibadah. Ini sebaik-baiknya ibadah karena hatinya ngadep sekarang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hatinya sekarang ngadep. Lalu dahulu ya, kita ini sebetulnya sudah dikasih pelajaran sama alam semesta ini. Ilmu ya. Antum di sini, tidak tahu di sini banyak lampu apa enggak. Kalau di pondok saya di Ketapang, karena di tengah sawah, pondok mewah ya, mepet sawah semuanya. Ya. Jadi kalau malam itu sudah dimatikan lampunya, bintang itu banyak sekali. Jalan sedikit di depan pelabuhan tidak ada bintang sama sekali. Alasannya sudah banyak lampunya, jadi bintang tidak tampak bintang. Bukan karena ada bintang, ada bintangnya, cuma tidak kelihatan karena silaunya lampu itu. Sampai membuat kita tidak bisa melihat begitupun hati ketika terlalu silau dengan duniawi sehingga tidak bisa melihat akhirat sama sekali. Tetapi semakin diredupkan cahaya silaunya dia kepada dunia, semakin dia akan tampak kepada akhiratnya. Jangan silau ya sama dunia-dunia. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat hal-hal yang duniawi ini, ya, lalu membuat agak kagum dengan apa yang dia lihat, selalu beliau itu menenangkan hatinya bahwa ini adalah bohong. Allahumma la aisa illa aisun akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, kata Rasulullah SAW. Saya kasih contoh lagi sampean. Ini mumpung malam 14 ini, nanti 14-15 ini sudah. Nanti malam sampean lihat ada bulan purnama. Kapan bulan itu menjadi purnama? Ketika bulan tersebut cahaya mengambil dari matahari dan tidak ditutup oleh dunia sama sekali. Bulan itu jadi purnama ketika dia itu tidak ditutup oleh dunia. Semakin ada sisi mendekat kepada dunia, semakin berkurang cahayanya. Apabila tertutup total oleh dunia, maka tidak ada cahaya sama sekali. Begitulah keadaan hati manusia. Semakin tidak ada cinta sama dunia, semakin bercahaya hatinya. Semakin ada sisi cinta kepada dunia, semakin redup hatinya. Semakin otaknya dunia 100%, maka tidak akan ada cahaya sama sekali dalam hatinya. Sudah nyata di alam semesta ini, contoh buat kita semuanya. Tapi siapa yang mau mengambil pelajaran? Dahulu ada imam besar, ya termasuk gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, ya Sayyidina Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang ada di Mekah sana. Ini gurunya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, salah satu gurunya. Juga gurunya Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Wattos. Ya, satu zaman ini Habib Ali Habsyi, mungkin antum yang sering baca Maulid Habsyi, ya ini pengarangnya ya. Pengarangnya, ini muridnya Imam Ahmad Zaini Dahlan di Mekah. Ada juga Habib Ahmad bin Hasan Al-Wattos, orang alim luar biasa. Di Hadramut jadi orang alim. Kalau sudah beliau datang ke Mesir, orang Azhar, orang pinggir semua, ifta, berhenti semuanya. Apa katanya orang ini sudah? Karena ilmunya memang tamayyaz, beda ini orang, ilmunya lain ini. Dimanapun dia pasti dijadikan imam dalam ilmu. Imam Ahmad bin Hasan Al-Wattos pulang ke Hadramut, ya, balik lagi untuk belajar. Ya, pulang liburan mungkin dia sekedar ketemu orang keluarganya, balik lagi untuk belajar lagi kepada Imam Ahmad Zaini Dahlan. Ini gurunya tanya, hadir majelisnya Habib Muhsin Asseghar? Iya Bu. Dengarkan apa dong? Mungkin kamu dengarkan sesuatu yang bisa saya ambil faedah, kata gurunya. Tahu ini ada orang alim di Hadramut yang ilmunya lain, tidak sama dengan ulama lain, karena dia langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di kitab-kitab apa yang dia ucapkan. Ya, saya mendengarkan majelis tafsir yang beliau duduk ajarkan.
Ketika itu beliau menerangkan tentang Talut, raja bawa pasukannya ingin melawan Jalut. Ya, terakhir ini Baqarah cerita. Lalu Talut berkata apa? Innallaha mubtalikum binaharin. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, katanya. Orang yang minum dari sungai itu bukan dari golongan saya. Faman lam yat'amhu fa innahu minni. Orang yang tidak minum dari sungai itu dari golongan saya. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Orang yang cuma ngambil sewajarnya saja, ya oke lah dia ngambil, tapi sewajarnya saja. Sebetulnya minum terus ditinggal, tidak sampai mandi-mandian, tidak sampai minum, sampai masih masuk golongan saya, katanya. Kalian tahu apa maksudnya Allah dalam Talut ini? Talut ini nabi setiap zamannya. Apa? Nabi setiap zaman. Sungai yang dimaksud itu adalah dunia. Orang yang dia itu minum banyak daripada dunia tidak akan pantas untuk menjadi pendamping para nabi setiap zaman. Orang yang tidak ada cinta dan keinginan patuh kepada perintah rajanya, nabinya ini, dialah orang yang pantas. Boleh dia itu ngambil dunia, tapi sekedar hajat yang dia butuhkan, maka dia masih pantas untuk berdiri di belakang rombongan para nabi kelak pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kata yang pintar ya. Ya, kadang-kadang orang ini butuh cerdas di dalam bekerja, di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah. Tidak cukup hanya dengan sekedar modal ibadah ini, tapi hatinya ngadepnya membelakangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo diadep, kalau ibadah itu yang total, sama badan sama hatinya. Jangan badannya sholat, hatinya nanti kepinginnya kemana. Coba bayangkan orang-orang ini, ya kita ini kadang-kadang ditanya, kenapa? Sholat duha. Kenapa sampai sholat duha? Biar lancar rezeki hari. Malam baca Waqiah hari. Untuk apa? Supaya aman dari fakir. Allah. Sampai hatta sholatnya kepingin gampang dunianya. Begini, itu kabar dari Rasulullah ya. Orang yang sholat duha itu akan digampangkan rezekinya, diamankan dari fakir dan lain sebagainya. Sebetulnya yang sudah dapat kabar, tidak perlu sampai niatkan, karena itu akan bekerja dengan sendirinya. Sampai minum bodrek, niat supaya hilang sakit kepala saya. Seandainya tidak niat, bodrek itu bekerja apa enggak? Kerja apa enggak? Langsung diombe tanpa niat, kerja apa enggak? Begitulah. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau sampai ibadah cuma kepingin dilancarkan rezeki, sampai jangan minta pahala sama Allah nanti. Fa hijratu ila ma hajara ilaihi, kata Rasulullah SAW. Wis niatkan untuk Allah, biarkan duha itu bekerja dengan sendirinya nanti. Tidak perlu sampai niatkan. Sampai perlu notoati supaya kenceng jejek ngadep sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Waqiah, bacaan, tapi jangan diniatkan untuk lancar rezeki lagi, niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dapat pahala Allah. Dan Waqiah akan bekerja dengan sendirinya tanpa harus sampai niatkan, karena resepnya yang ngasih dokternya langsung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya innamal a'mal itu dipelajari terus ya, diulang-ulang. Saya niatnya ini untuk apa? Untuk lancar rezeki. Ya wis, minta pahala sama rezekinya itu. Kan seperti itu, man kanat hijratuhu lidunya, kan sampai niatnya supaya lancar dunianya kan. Ya minta pahala sama dunianya nanti. Masa tidak paham hadis ini? Cuma apal kok, tidak ngerti kan? Paham artinya kan? Makanya dipahami, jangan cuma tahu artinya, dihafalkan cuma begitu saja terus tidak paham artinya. Ini semua orang di pondok pasti belajar dan menghafalkan hadis ini. Siapapun pondok manapun saya kira, seluruh dunia pasti innamal a'mal itu dipelajari, baik di kitab fikihnya atau di kitab hadisnya. Apalagi kita Syafi'iyah, niat itu harus dalam segala ibadah itu dengan niat kita. Paham semuanya ya? Monggo ya, umur dikasih sama Allah, itu modal kita. Manfaatkan yang baik untuk menjadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang masa kematian, alhamdulillah ya, kita sudah layak dan pantas untuk mendampingi orang-orang yang mulia kelak di bawah bendera Nabi Muhammad SAW, dengan memberikan totalitas kita di dalam umur yang pendek ini. Semoga Allah menerima apa yang kita kerjakan ya. Semoga kita ini menjadikan manusia-manusia yang layak
di dalam mendampingi orang-orang yang mulia kelak pada hari kiamat, dan semoga anak-anak kita dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah zaman, dari semua maksiat, dari semua aib. Semoga mereka semua adalah anak-anak yang bisa menggandeng kita apabila kita diadab untuk menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Apabila kita orang-orang yang baik, bisa menggandeng kita untuk pada derajat yang lebih tinggi nanti pada hari kiamat. Dan semoga anak-anak kita menjadi pewaris sempurna dari Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyal Fatihah.